Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Hari ini uh, saya mau sharing firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kolose pasal 2 dengan judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi hari ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini saya mendapatkan tiga hal yang harus kita lakukan kalau kita mau memiliki kehidupan rohani yang kuat. Yang pertama, berakar di dalam Yesus, lalu bertumbuh di atas Yesus. Yang ketiga, bersyukur karena Yesus. Nah, yang pertama, berakar di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, karena kamu telah menerima Yesus Kristus. Untuk memiliki akar yang sehat, Bapak Ibu, kita itu perlu memiliki tanah yang subur. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang penabur, itu dia menabur dan jatuh di tempat empat bagian yang berbeda. Ada yang di jalan, di tanah berkerikil, di tanah yang banyak durinya, dan juga di tanah yang subur. Menarik kalau kita lihat ketika benih itu jatuh di tanah yang banyak batu-batunya, banyak kerikilnya. Matius 13 ayat 5 itu katakan benihnya tumbuh, tapi ketika matahari terbit, tumbuhan itu menjadi layu. Kenapa? Karena akarnya itu tidak bisa tumbuh, nggak bisa tumbuh sehat sebab dia kekurangan tanah subur, terlalu banyak kerikil atau batu yang keras. Sehingga apa? Ketika kita mau berakar di dalam Yesus itu nggak bisa otomatis. Saya memikirkan bahwa berarti berakar itu butuh usaha. Seperti kita merawat tanaman, kita harus pastikan tanahnya tuh tidak terlalu basah, karena kalau terlalu basah juga akarnya busuk. Kalau terlalu kering, akarnya kering nggak hidup sehingga tumbuhannya bisa mati. Ada usaha yang harus dilakukan ketika kita memelihara tanaman agar akarnya sehat. Begitu juga ketika kita mau berakar di dalam Yesus, harus menyingkirkan batu, kerikil, pasir, apapun itu yang menjadikan kita nggak subur di dalam kerohanian. Sehingga dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita harus disingkirkan. Di dalam Kolose 2 juga di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ketika kita terima Tuhan, memang kita telah harusnya dipotong, disingkirkan batu-batunya, kerikilnya, dosa-dosanya, kedagingannya. Karena itu membuat akarnya tidak sehat, membuat kita tidak bisa berakar kuat di dalam iman kepada Yesus. Jadi, gimana caranya biar akarnya kuat? Kalau Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan, memikirkannya terus, lalu dia bukan hanya membaca tetapi mengerti. Karena kalau membaca nggak ngerti, kayak benih firman yang ditabur di jalan, belum sempat tumbuh udah hilang. Nah, saya yakin kita semua tuh bukan yang jalan aspal ya, tapi kita tuh mungkin di tanah-tanah yang lain. Apakah tanah berkerikil atau tanah yang berduri yang tumbuhannya itu terganggu tumbuh akarnya, sehingga harusnya kita mempersiapkan diri agar tanahnya tuh subur, menyingkirkan segala kerikil apapun agar kita bisa berakar kuat dalam Yesus. Yang kedua, bertumbuh di atas Yesus. Tadi ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertumbuh di atas Yesus bicara masalah fondasi. Harus pilih fondasi yang tepat. Firman Tuhan bilang, Matius 7, 24, 25, kalau kita baca firman dan melakukannya, kita seperti membangun rumah di atas batu. Fondasinya kuat. Tetapi ketika kita baca firman aja dan tidak melakukan, kita seperti memilih fondasi pasir. Karena kalau baca saja tidak dilakukan akan segera lupa. Hati-hati kalau Kolose 2 tuh ingatkan kita.
di ayat 8. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi mungkin kita baca firman, iya, tetapi bisa saja apa yang menjadikan worldview dasar kita dalam berpikir, mengambil keputusan, tindakan, mungkin masih nilai-nilai dunia, filsafat-filsafat dunia, zodiak, sio, feng shui, apapun itu, adat istiadat turun-temurun, masih mempengaruhi keputusan kita. Padahal keputusan kita di dalam hidup ini harusnya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya pola pikir yang benar, akan menimbulkan tindakan yang benar dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita percaya pada kuasa Allah. Nah, ketika kita punya fondasi yang tepat, akhirnya ketika ada badai, ada masalah, kita itu tidak akan secepat hancur. Bangunan imannya itu tidak akan cepat rubuh. Kalau ini ada slide, mungkin ada yang kecil ya, tapi saya temukan slide dua contoh fondasi. Ada fondasi yang pendek, ada fondasi pile yang dalam. Kalau fondasinya pendek, itu ketika ada gempa, mungkin ada tanahnya gerak atau tanahnya jadi lembek, itu rumah bisa tenggelam. Tapi kalau fondasinya dalam, 15 meter, 20 meter, itu kalau gempa kuat, bangunannya tidak gampang rubuh atau tidak gampang tenggelam atau ambles. Jadi di sini ketika kita memiliki pengertian firman bagus, tetapi ketika kita melakukannya, berarti kita akan semakin dalam fondasinya di dalam Yesus. Nah, yang ketiga, untuk memiliki kerohanian yang kuat, Kolose 2 ayat 6-7 mengajarkan kita untuk bersyukur, berlimpah dengan syukur. Nah, bersyukurnya karena apa? Harus karena Yesus. Kenapa? Karena di Kolose 2 sendiri itu di ayat 9 dan 10 katakan, sebab di dalam Dialah atau di dalam Yesus berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. God is enough because God is everything. Kita bersyukur karena Yesus itu bukan karena diberkati Yesus, diberi kesehatan sama Yesus, diberi rumah yang bagus sama Yesus, diberi mobil bagus, bukan. Tetapi Kolose 2 itu menyatakan kenapa kita melimpah dengan syukur, karena kita punya Tuhan Yesus. Pertama karena kita harusnya mati, tetapi kita diberikan hidup. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita dapat pengampunan itu, jadi nggak mati, tapi kita akan hidup. Dan yang ke ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Kita telah dibebaskan dari hukuman karena salib Kristus. Jadi alasan kita bersyukur karena Yesus atau karena kita punya Tuhan Yesus itu karena anugerah keselamatan, karena penghapusan dosa, bukan karena mujizat, berkat atau kesembuhan atau apapun itu. Itu hanya bonus kalau kita mendapatkan, is okay, is good. Tapi kalau nggak mendapatkan juga nggak apa-apa, karena God is enough. Keselamatan dari Tuhan, kita punya Tuhan, itu adalah cukup. Dan itu harus menjadikan kita bisa bersyukur karena hal itu. Bayangkan ketika kita bersyukur karena pekerjaan, karena pasangan hidup kita, misalkan karena suami atau istri kita, karena anak, atau karena bisnis, hal-hal itu tuh bisa hilang dalam sekejap. Kalau Tuhan izinkan hilang hari ini, bisa saja. Ketika itu diambil, sukacita kita akan hilang, nggak akan ada rasa syukur lagi sama Tuhan. Tetapi kalau alasan bersyukurnya itu Yesus, maka apapun yang diambil sama Tuhan tidak akan menghilangkan sukacita kita, dan kita tetap melimpah dengan ucapan syukur di dalam kehidupan ini. Justru hal itulah ketika kita melimpah dengan ucapan syukur, saya yakin bahkan hal-hal yang kita nggak pikirin tadi, pasangan kita, pekerjaan kita, rumah atau bisnis kita, itu malah dijaga sama Tuhan. Nggak dijaga sama Tuhan pun, Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang buruk pun tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Jadi dari Kolose 2 ayat 6-7 ini kita percaya bahwa judul perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Artinya ketika kita memiliki Kristus, seharusnya kita
lack of nothing, tidak kekurangan sesuatu apapun, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Semoga firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk memulai hari-hari ini, mulai pekerjaan kita. Mungkin kalau kita nggak ada alasan bersyukur ketika bangun tidur hari ini, karena satu dan lain hal, kita ucapkan syukur karena kita punya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.